Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rohayuningsih, CGP Angkatan 6, berasal dari Sekolah SMP Negeri 1 Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan membahas tentang tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi kaitan dengan modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pemaparan ini saya coba menggunakan model refleksi 4P, terjemahan dari 4F, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Kita bahas yang pertama tentang peristiwa. Peristiwa penting dan menantang adalah ketika saya mengerjakan tugas-tugas dengan rentang waktu yang telah ditentukan secara rutin. Tugas tersebut mampu mengeksplorasi cara berpikir saya sebagai calon guru penggerak untuk menggali informasi yang luar biasa begitu banyak dan melatih kedisiplinan. Selain tugas mandiri, ada juga tugas kelompok yang kemudian dipresentasikan pada kelompok lain. Saya juga mendapatkan pencerahan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan seorang guru harus menuntun nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada murid sesuai dengan kodrat yang mereka miliki agar menjadi manusia yang bermartabat, dan seorang guru juga harus menghamba pada murid. Kemudian dari modul 1.2 saya mengetahui nilai dan peran guru penggerak yang sebelumnya sama sekali tidak saya ketahui. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak sangat berkaitan erat, karena guru penggerak hadir sebagai agen perubahan ekosistem pendidikan yang berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menghadirkan 3 kata kunci yang perlu dilaksanakan bagi seorang guru, yaitu teladan, penuntun, dan merdeka. P yang kedua adalah perasaan. Saya merasa bahwa selama pembelajaran yang saya lakukan banyak sekali kekurangan dan kekeliruan. Saat momen ini terjadi, saya merasa seperti buku kosong yang membutuhkan banyak isian atau ilmu. Dan kegiatan calon guru penggerak ini memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, namun bagi orang lain. Bukan hanya ilmu pengetahuan secara akademik, namun juga sosial kemasyarakatan. Di sini kami dibina untuk terbiasa saling berbagi dan berkolaborasi, sehingga ilmu yang didapatkan dapat lebih menyebar dan bermakna. Selain itu, dapat kami implementasikan langsung di sekolah. P yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran di sini adalah sebelum peristiwa ini terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah mendekati sempurna. Indikatornya hanya siswa paham dengan konsep materi yang saya ajarkan, bisa mengerjakan soal yang saya berikan. Saya mengajar dengan model pembelajaran yang menurut saya efektif, tanpa memperhatikan karakteristik anak-anak. Peristiwa-peristiwa di atas sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi di masa mendatang. Saya harus memperbaiki gaya mengajar saya yang selama ini menurut saya sudah efektif. Saya harus memperhatikan keinginan dan kebutuhan anak-anak, serta pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai guru tidak hanya mengajar, tapi juga bisa mewujudkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang telah disebutkan di atas. Yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana yang akan dilakukan ke depan. Dalam hal ini, saya akan melakukan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yakni yang pertama, saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan pada murid. Kemudian, yang kedua, saya akan lebih mengerti dan memahami karakteristik peserta didik serta melayaninya dengan setulus hati.
Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, meminta umpan balik untuk perbaikan praktik mengajar. Yang keempat, saya akan mengajak rekan guru untuk melakukan pengembangan diri. Dan yang kelima, saya akan membangun kerjasama yang baik dengan orang tua dan komunitas. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.